asir fataysirul asir alaika yasir ilaika hajatuna kasir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir ya man la yahtaj ilal bayani wat tafsir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirrahmanir rahim. Al-Fatihah wa ila hadratin nabiyil mustafa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din, khususan muallif hadzal kitab Riyadul Badi'ah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Fatihah yang kedua kita kirimin orang yang udah beramal buat pembangunan masjid di Cianjur. Udah jadi kita hadiahkan buat masyarakat Cianjur. Pahalanya kita terus nggak berhenti. Semoga yang udah mengeluarkan uang Allah tambahkan rezekinya lebih banyak. Apabila dikirimkan buat yang meninggal, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan calon-calon penghuni surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ustaz Satiri hajatan tanggal 5 kan ya? Tanggal 5. Hari Minggu. Saya kebetulan salamnya itu ke Cianjur, nanti dah saya kondangan ketemu di sini. Hari Minggu saya berangkat ke Cianjur itu untuk udah lama, saya udah hampir sebulan nggak ke sana-sana. Sebab apa? Ya temannya ada yang meninggal, kemudian ada yang satu sakit kagak masuk-masuk. Nah, itulah. Apa nih sekarang kita? Wala yajibu. Fala bismillahirrahmanirrahim. Fala yajibu alaihil hajju binafsih. Maka tidak wajib orang itu untuk melaksanakan haji sendirinya, dirinya. Tapi masih wajib bila dihajiin orang lain. Buat dia udah nggak wajib. Kenapa kagak wajib? Sebab kemarin naik sekedup kagak bisa. Kemudian dipanggul oleh orang-orang 4 orang dikagak berani. Pokoknya dia semacam stroke, tidak bisa lagi naik sekedup, naik onta, naik yang orang panggul tanduk, maka gugur kewajiban haji untuk dirinya. Tapi bila orang lain mau menghajikan boleh, yang disebut dengan badal haji. Badal haji kan yang orang masih hidup nggak boleh.
orang masih hidup nggak boleh. Badal haji buat orang yang udah meninggal. Iya. Tetapi dibuatkan oleh orang yang sudah haji. Misalnya saya udah haji, orang duitnya banyak, mau haji nggak sanggup, saya disuruh haji. ONH-nya dibayarin, semua ada dibayarin. Tapi buat dia itu paling afdol. Paling afdol. Tapi yang kedua, bisa kita nyuruh orang sono, murahan. Ya, mukimin namanya. Badal haji dikerjain oleh orang-orang mukimin. Jadi di sini fala yajibu alaihil haju, tidak wajib atas orang itu pergi haji. Orang yang mana? Yang kemarin, yang kagak bisa, yang takut dah, pokoknya nggak bisa naik. Binafsihi dengan sendirinya. Bal yajibu alaihi, malah wajib atas dia tuh, atas orang itu ayas takjiro, ngupain yang disebut dengan badal haji. Mayyahiju anhu, orang yang akan menghajikan dia. Misalnya saya udah kagak bisa haji nih, ente aja pergi ya, ongkosnya biayanya semua saya tanggung. Nah, itu wajib dia. Ya. Jadi nyuruh orang pergi haji yang namanya buat yang kagak mampu itu. Jadi niatnya bagaimana? Nawaitul hajja li fulan binti fulan lillahi ta'ala. Sahajaku aku berhaji untuk si anu dan si anu karena Allah. Jadi bapak-bapak yang udah haji, kalau orang mau bikin badal haji udah boleh. Tapi yang belum haji nggak boleh, nggak boleh. Dan yang kedua, badal haji dibuatkan untuk orang yang sakit. Boleh orang yang sehat kalau memang dia sudah tidak diharapkan sembuhnya. Ada orang sakit keras, tiduran aja di balik, duitnya banyak, dia belum haji, ya. Kan dia masih hidup tuh, belum mati, boleh. Sebabnya apa? Sudah tidak punya kemampuan lagi. Kalau baru sakit aja, masih diharapkan sembuhnya, jangan bikin badal. Sama juga bikin fidyah. Fidyah orang yang udah mati atau orang yang masih hidup tetapi kagak kuat puasa. Dia hidup tapi udah celentang, puasa nggak bisa, itu boleh fidyah. Ya. Kalau orang yang seger, orang yang umurnya 50 sakit, jangan dipidyain, tungguin dia baik. Mati, ya, kagak baik. Maka boleh fidyahnya dibuatkan gabungan. Oh, berapa lama dia kagak? Oh, dari muda kagak pernah puasa. Bikin ini deh barang setrek, ya. Ya habis banyak banget kagak puasanya, ya. Ah, begitu kira-kira. Tapi kalau dia masih hidup 1 hari 1 mud, gitu kan kemarin. Nah, haji gitu juga. In qadaro ala dzalik, kalau dia mampu demikian. Mampu demikian maksudnya apa? Orangnya sudah kagak mampu, duitnya yang mampu. Maka dia boleh dihajikan oleh orang lain. Hukumnya wajib. Jadi saya ulangi, ada orang udah kagak mampu banget, maka kewajiban gugur, tapi untuk dirinya gugur. Tapi untuk orang lain menghajikan dia masih wajib. Duitnya banyak, wajib hukumnya. Ya. Membayar orang untuk menghajiin dia disebut dengan badal haji. Ya, tapi syaratnya in qadar ala dzalik. Kalau dia mampu. Arti dia mampu, duitnya ada. Hajiin gua dong, kemana punya duit? Kagak ya. Gua naik apaan di sono? Nah, itu enggak wajib. Wa in wajada man yahiju anhu bila ujratin. Kalau ada orang yang mau hajiin dia nggak pakai upah,
Ada orang kaya lagi kebetulan, dia udah berkali-kali haji, dia mau pergi haji. Dia bilang, oh kamu belum haji, saya nggak kuat. Ngupain, nggak ada duit. Ah sekarang saya hajiin. Saya kebetulan udah berkali-kali haji. Haji yang sekarang buat kamu, saya hajiin. Mau nggak? Wajib alaihi, wajib mau. Oh, enggak, kagak mau. Jangan boleh, dosa kita. Sebab apa? Kagak bayar. Mau dihajiin. Kalau ada orang mau dihajiin kagak bayar, itu orang gila kali. Iya. Pokoknya kalau jadi gitu. Dia kagak mampu, dia kagak wajib. Wajib nyuruh orang lain kalau dia punya duit. Kalau dia kagak punya duit, ada yang mau hajiin. Kagak bayar, bila ujroh di sini. Ya bila ujrotin kagak pakai upah. Wajib alaihi, wajib atasnya, ya. Ya, ayyadzana lahu, untuk mengizinkan dia. Iya dah, hajiin gua. Izinin dia. Kalau kagak diizinin, ya orang itu nggak mau kan menghajikan. Kita menghajikan orang atas izin orang. Kalau udah duit kagak, badan sakit, orang mau hajiin masih ogah juga. Ya orang meres kali itu. Ya sebab apa? Ada kagak bayar. Jadi wajib ia mengizinkan dia. Iya dah saya izinkan, hajiin saya. Nanti udah rapi, orang panggil dia haji. Haji Abdullah. Orang kampungnya bilang kapan dia haji? Oh dipanggil haji udah boleh. Ya. Kagak dipanggil dia nggak apa-apa juga. Cuma udah sah dipanggil haji. Tetangganya ribut, kapan dia haji? Gua gak pernah lihat kagak apa. Dikasih tahu, dia dihajiin orang, kagak bayar lagi atas nama dia. Oh gitu. Orang bilang, oh iya dah kalau gitu. Sebab apa hukumnya? Boleh. Ya. Waman mata, siapa yang keburu wafat, siapa yang wafat mati. Waqad lazimahu hijjatu farden, dia udah wajib melaksanakan haji fardu. Kenapa? Orangnya sehat, gagah, duitnya banyak, kemudian udah nyetor, belum sempet berangkat udah mati. Nah yang kayak gini kayak apa nih? Ya jaza likulli wahidin, boleh likulli wahidin siapa saja, ya, untuk menghajikan dia, walau kana ajnabiyan, walaupun orang lain, bukan kerabat, orang lain, ya. Wa illam ya'zan lahul warisu, meskipun tidak diizinkan oleh warisnya. Siapa warisnya? Anaknya. Misalnya bapaknya sakit, udah bapaknya sakit, dia udah kewajiban haji, waktu sehat, seger, udah nyetor, ya, tetapi keburu mati, maka boleh siapa aja, walaupun orang lain, menghajikan dia, walaupun tidak diizinkan oleh ahli warisnya untuk menghajikannya. Misalnya gini, bapaknya kayak tadi tuh udah berkali-kali haji apa, lalu dia mau hajiin orang itu, anaknya nggak kasih. Jangan mbak, ngapa dia dihajiin apa? Walaupun ahli warisnya kagak izinin, bapaknya tetap boleh menghaji. Sebab duitnya duit bapaknya, anaknya ngapain? Kagak izinin. Ya. Jadi meskipun tidak diizinkan oleh ahli warisnya, mesti dihajiin. Ya. Wa illam yusi biha fi hayati, walaupun waktu hidup dia kagak usia. Kan kalau ada orang yang meninggal karena hartanya banyak, dia udah nyetor tapi kagak jadi berangkat, ketika sakarat dia pesen, hajiin gua, jangan kagak hajiin ya, duit gua banyak. Ya anaknya dia bilang, iya pak, orang duitnya banyak, maka itu wajib dihajiin. Sekarang dia kagak usia, duitnya banyak, belum haji, waktu mati kagak usia, walaupun dia kagak usia, boleh dihajiin, boleh dihajiin. Ini masalahnya lain sama kurban. Orang suka bertanya, korban
dia udah mati, boleh nggak saya bikinin? Nggak ada perintahnya, nggak ada perintahnya. Sebab korban bukan wajib. Tapi kalau dia wasiat baru boleh bikinin. Misalnya, anakku, aku apabila wafat belum korban, bikinin korban ya. Nah itu boleh. Jangan pakai nanya siapa-siapa dah, wasiat. Ini kebanyakan kan meninggal nggak ada yang wasiat korban. Lalu kita mau bikinin, makanya ulama bingung jawabnya. Yang nanya rewel banget. Emang kagak boleh? Kan kita mau sedekah. Emang kan kita kesian. Dulu bapak saya sakit, nyarinya capek bener. Sekarang saya anaknya udah mampu. Masa kagak boleh sih? Iya boleh dah. Gitu kata ulama. Tapi cari perintahnya nggak ada. Jadi perintah-perintah umum. Emang orang sedekah buat orang lain kagak boleh. Emang walaupun dia kewasiat kita bikin korban nanti dia mau pulangin. Kan kagak. Ya udah dah bikinin. Padahal menurut hukum kagak harus dibikinin kurban. Sebab dia sendiri enggak usiat. Sekarang kita mau bikinin juga, ya ibaratnya orang sedekah, ya sedekahin aja dah. Ya. Cuma kalau dicari perintahnya kagak ada. Kecuali di usiat ada perintahnya tuh. Di usiat. Sebab pengertian hukum, nak lu aja kagak mau bikin waktu hidup. Ya. Udah mati dibikinin. Kalau dia mau bikin kan tadinya banyak duitnya, emang dia ogah, makanya jangan bikinin gitu. Tapi anaknya biasanya tuh udah kaya, udah apa, ingat bapaknya dulu susah, dia pengen bikinin juga, ya bikinin dah. Ya insya Allah ya, diterima. Wa illam yusibiha fi hayatih, walaupun dia tidak usiat apa? Minta dihajiin, kita hajiin juga boleh. Lain nama korban. Dia kagak pesen, kita bikinin. Mau dibilang kagak boleh nggak ada perintahnya, mau dibilang boleh juga nggak ada perintahnya. Udah. Tapi kalau haji ada perintahnya. Oh bapak saya belum haji. Kebetulan karena apalah kebunnya murah dulu. Sekarang dia udah mati, anaknya kaya-kaya, kebunnya mahal. Ya. Lalu dijual, bapaknya dibikinin haji. Boleh. Walaupun bapaknya kagak usiat. Wa misluhu, umpamanya man mata, siapa orang yang meninggal malam yastati hijatul Islam, belum mampu melakukan haji menurut Islam. Haji kan rukun Islam, ya. Iya, bihayati waktu hidupnya. Fa in mata ba'da hijatul Islam, kalau dia udah meninggal, dia meninggal sesudah haji Islam, walaisa alaihi fardun, tetapi belum ngerjain fardu wajib. Nah, bagaimana maksudnya nih? Ada anak belum balik, diajak haji sama bapaknya, belum balik, maka dia itu wajib melakukan haji lagi, sebab hajinya belum balik, belum kewajiban. Hajinya haji sunnah namanya. Kalau orang kata bilang pada haji kecil. Nah, umroh juga dibilang haji kecil. Jadi banyak dulu di kampung saya ada tuh haji tasa namanya. Ya. Anaknya Haji Makmun. Anaknya yang namanya Makmun cuma satu-satunya laki. Ya. Baru umur 7 tahun udah diajak haji. Hajinya 7 bulan lagi dulu kan. Yang pakai kapal laut yang kagak pakai mesin. Kalau pakai mesin kan Gunung Jati, Bela Abi itu, Pasik Abi itu berapa bulan tuh? 3 bulan waktu itu. Tapi dia ini 7 bulan. Kapal kagak pakai mesin, mesinnya cuma kain panjang doang tuh, apa? Layar. Udah deket sono, angin tiup balik lagi. Kan begitu. Ya, itu namanya makanya sampai 7 bulan. Ya, dia diajak tuh waktu itu. Ya, pulang ya sampai tua, sampai aki-aki, sampai meninggal, tetap aja siapa namanya Haji Makmun. Padahal dia masih kewajiban haji. Andai kata dia punya duit, mampu, kagak haji, hukumnya tetap keluar dari Islam. Bapak haji itu belum melakukan haji wajib.
Ada orang haji sampai 7 kali. Yang wajib berapa kali? Sekali. Yang 6 kali sunnah. Ya, ada ngaji 7 kali haji. Yang wajib sekali. Yang 6 itu hajinya sunnah. Di mau haji ke, di mau kagak ke. Ya tapi bagusan dia haji. Ya. Cuma kalau dia tidak haji tidak terkena dosa. Sebab kewajiban haji dan umrah seumur hidup sekali aja. Tapi ulama berpendapat kalau memang mampu, duit banyak, badan sehat, setiap 5 kali balik, 5 kali, 5 tahun balik. Udah 5 tahun sunnah haji lagi. Kemudian kalau ke sekarang nih, jangan pun itu sekali aja susah, ya maka orang berebut umroh jadinya, ya bagus. Ya ya. Fa in mata ba'datul Islam walaysa lahu alaihi fardun, maka dia belum punya haji yang wajib. Tatawaqqafal hajju anhu ala iznihi fi, maka hajinya itu tergantung ya izin ahli warisnya. Ya sebab apa? Udah haji gitu ya. Kemudian belum haji itu. Lalu ada yang mau hajiin, minta izin dulu. Boleh nggak nih bapak mau haji? Warisannya harus mengizinkan. Qabla mauti, fala yasihul hajju, maka tidak sah haji siapa? Anil hayyi, dari orang yang hidup. Artinya apa? Tidak boleh menghajikan orang yang masih hidup. Fala yasihul hajj, maka tidak sah pekerjaan haji anil hayyi, untuk orang yang hidup. Illa, kecuali idza kana ma'duban, orang ini lumpuh. Tadi yang saya bilang, orang kagak boleh dihajiin, kagak boleh dibikin badal haji kalau orangnya masih hidup dan sehat, nggak sah. Tetapi dia duitnya banyak, badannya lumpuh, diri aja kagak bisa, itu udah lumpuh. Yang begitu boleh bikinin badal haji. Bikinin gua badal haji. Caranya gimana? Ya hajiin atas nama dia tuh yang mati. Sah. Karena badannya udah kagak diharapkan sembuh. Kalau masih diharapkan sembuh, jangan bikinin badal. Udah kepengen banget bikin badal, tungguin dia mati. Mati tepuk tangan dah, ayo dah udah mati. Bikinin badal. Sebab apa? Memang begitu. Anaknya duitnya banyak, udah kepengen ngehajiin aja. Yang hajiin enak kan, kalau yang duitnya banyak setor biasa, naik pesawat, tidur di hotel, tapi bukan untuk dia, untuk bapaknya, karena bapaknya udah meninggal. Maka seperti itu lebih bagus. Ada orang bikin badal haji tidak seperti itu. Nah, makanya banyaknya mesen, saya mau bikin badal haji, berapa duit? Variatif. Ada yang mintain 5 juta, ada yang mintain 7 juta, bahkan ada yang mintain 10 juta. Lalu mana yang kita pilih? Ya pilih yang sempurna, pasti yang 10 juta. Sebab kalau ada yang bilang 3 juta, bohong, gak bakalan haji. Saya kan waktu haji dulu bikin badal haji untuk orang yang nitip sama saya. Bikin badal haji. Waktu itu lupa saya, bangsa 1 juta apa 2 juta, udah lama banget. Sampai di sana kita tanya orang mukimin, Anda mau bikin badal haji? Oh saya Pak Haji, berebut itu. Karena berebut, ente minta berapa duit? Ada begitu lah, ada minta 7.000 real. Oh kalau saya 5.000 real, saya ada 3.000 real. Bapak mereka berebut
mau ngerjain supaya dapat duit. Kemudian saya bilang begini, bikin badal haji itu tahun Mina tuh, tahun Mina berapa? Tahun berapa? 70 apa ya? Haji 70 Mina itu. Kemudian ada satu namanya Mahmud, ini orang Madura, yang orang Madura. Kedua Ibrahim, orang Madura juga. Saya bilang, ente minta 3.000 real, siap saya bayar. Cuman syaratnya, pertama-tama waktu wukuf di Arafat ente ketemuin ana di sana. Sebab kalau al-hajju Arafah, orang yang biasanya 3.000 dikantongin ditidur, dibikin ijazah dah. Ini sertifikat. Itu udah akal-akalan banget. Akhirnya dia bilang, wah saya kagak mau dah segitu. Nah, ente minta segitu tadinya. Saya lupa tuh kalau nggak salah 1.000 Bapak ya. Ente maunya berapa? 3.000 dah. Waktu itu 3.000 bandingannya sekarang 10.000 real. Benar. Waktu saya wukuf di Arafat, dia cari di tenda-tenda tuh. Dia tahu maktabnya berapa. Ini dia manggil saya Pak Iz. Pak Izi disebut, Pak Iz, saya ada nih. Oh iya udah, alhamdulillah. Saya udah diada, udah ente mau kemana kira-kira? Ntar ketemuin ana lagi waktu ngelontar. Kemudian waktu ngelontar nggak ketemu, dicari. Sebab apa? Peristiwa Mina. Dia datang ke Mina, dikira saya kena di Mina, diperiksa tuh mayat. Kagak ketemu, di sholat gaib. Udah di sholat gaib, ya udah dikerin, anggap dah saya kagak ketemu. Udah rapi haji semuanya itu. Dia datang lagi ke tempat pondok saya, ketemu, waduh, dia heran banget apa? Ya Pak Iz, saya udah sholat gaib. Emang apa? Saya kira meninggal kali. Tapi saya cari volunteer kagak ada. Saya cari di tawaf ifadah kagak ada. Ya alhamdulillah, kalau ente cari berarti ente bener-bener ngerjain. Ya alhamdulillah juga saya kagak jadi sholat gaib. Saya pulangin lagi dah, sholat gaibnya buat ente aja dah. Iya, itu begitu artinya. Kalau kita cari bayar murah, bayangin dari situ ke Arafah ongkosnya berapa? Selama di Arafah makan minum, kalau kita sih dapat kan kita haji. Dia kan kagak, dia kudu belanja. Ya, kalau bangsa 3.000 aja tekor. Makanya kalau bapak mau bikin haji besok, jangan nyari yang murah. Ini nggak bakalan bikin dah. Mendingan bapak makanya duitnya. Bawa ongkosnya gede. Ya, ntar di Kemina harus bolak-balik 3 hari ngelontar. Makanya kalau udah berdesakan, taruhannya jiwa, bisa mati orang waktu melontar. Makanya begitu. Terus mu'asuban wa adzina fi, dan diizinkan ya, kecuali orang yang lumpuh boleh dibikinin badal haji. Wa adzina fi, dan diizinkan ya oleh orang yang lumpuh. Lima yaf'alu, siapa aja boleh. Siapa aja mau kerjain boleh. Gitu. Jadi syaratnya kita mau bikin badal haji, orang yang masih hidup harus izin orang itu. Kalau orang yang udah mati jangan minta izin lagi. Dia ngizin yang mana orang udah mati? Bikinin aja. Kalau orang yang masih hidup, kita mau bikin badal, minta izin dulu. Mbak, mau dibikin badal haji, Mbak badal lumpuh. Iya dah. Siapa yang mau bikin? Si Anu. Oh iya dah. Jadi siapa aja boleh, asal izin dari yang meninggal. Ini beda lagi nih. Wala yasihu ikhramus shagir. Nanti ya, tandain wala yasihu. Kalau ada yang mau nanya, ya bagus, boleh. Iya, Pak Saripudin. Kalau anaknya mampu, Iya. Terus bapaknya ini udah lumpuh, terus dia nyuruh orang badalin, boleh nggak? Nggak, itu kan dia, itu. Dia lebih wajib dia yang berangkat haji dulu, kalau mungkin tahun depan badalin, atau dia badalin tapi dia nggak pergi haji. Dia badalin kagak pergi haji, orang lain disuruh. Enggak, maksudnya gini, dia nggak pergi haji, dia nyuruh orang lain badalin bapaknya. Iya, boleh. Boleh. Yang kagak boleh, dia sendiri bikin badal tapi dia belum haji. Misalnya
siapa yang belum haji, anaknya belum haji, dia pergi haji ke sono. Haji untuk bapaknya, itunya kagak boleh. Sekarang anaknya emang belum berangkat tahun itu, disuruh orang lain, ayo kamu aja dah badalin. Boleh, walaupun dia ini belum haji, tapi kan bukan ngerjain, cuma nyuruh. Yang kagak boleh ngerjain badal orang yang belum haji. Kalau nyuruh boleh aja, biarin dia belum haji, ente ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dia belum haji meninggal, dosa nggak dia belum pergi haji? Dianya dia siapa nih, bapak apa? Anaknya. Belum haji. Anaknya kan badalin bapaknya. Hah. Nah, terus? Enggak, yang ngerjain siapa? Yang ngerjain orang lain. Orang lain, kan ya. Boleh. Boleh. Tahun depan dia belum niat haji, dia meninggal, dia dosa. Badalin lagi dia, enggak dosa, meninggal. Maksudnya meninggal karena dia nggak haji, padahal dia mampu. Anaknya. Iya, anaknya. Maka dia itu nanti kalau dia mati dibadalin. Kalau dia mampu tapi tidak mau naik haji sampai mati, dia terkena hukuman matinya di luar Islam. Tapi kalau udah dibadalin, gugur kewajibannya. Kalau kagak dibadalin, kagak haji, udah mampu. Nah sekarang udah mampu, mati orang itu. Nah dia terkena tuntutan hukum. Besokannya dia badalin, entah di seorang, entah gugur tuntutan hukum. Jadi bukan berarti orang mampu kagak haji sampai mati, kemudian terus dosa. Iya, kalau tidak dibikinin badal. Setelah dia bikin badal, hapus, gugur. Bagusnya memang sendiri, sebab ini orang mampu kagak haji, waktu matinya itu udah terkena ancaman itu ya. Nanti apakah dia dibalas bagaikan Yahudi atau bagaikan Nasrani, ancaman itu terus berlaku. Kemudian dibikinin badal, ya lepas, ibaratnya itu orang bertobat sudah namanya ya. Jadi tidak kena tuntutan. Memang Nabi bilang man malaka zadan, siapa yang udah punya bekal, aurahilatan atau ada kendaraan, yuballighu ila Baitullahil Haram, yang bisa menyampaikan dia ke Mekah, falam yahujja, dia kagak mau haji, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, matinya Yahudi atau Nasrani, syaratnya kagak mau haji, duitnya banyak, haji udah aja udah ya. Nah tapi kalau dia mau haji belum kesampean, keburu mati, ini bisa akan terhapus dosanya kalau dia dibadalin haji. Tapi kalau orang yang masih hidupnya ogah haji, jangan bikinin badal. Misalnya ada orang, haji dia udah ada, itu udah terancam matinya itu Yahudi dan Nasrani, lalu kita bikin badal, nggak perlu. Sebab masih hidup aja dia kagak mau haji, kita badalin, jangan. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau pertanyaan ente kan tadi, boleh nggak orang yang belum haji nyuruh orang? Jawabannya boleh. Yang kedua, bagaimana anaknya udah mampu, mati keburu belum haji, ya nanti dia boleh karena udah mampu, boleh usiat, saya belum haji, nanti hajiin saya. Atau tidak usiat, bikinin. Kemudian bagaimana hadis yang tadi berlaku? Orang yang punya duit udah itu, dia kagak mau haji, mati ya kagak mau. Dulu di kampung saya, kalau yang ini nggak kenal nih, kalau Haji Tiri kenal, Dul Suwing kenal nggak? Dul Suwing, dia kaya banget itu, Pak. Iya, itu sekarang kebunnya jadi pabrik plastik apa ya? Jadi pabrik plastik itu semua punya dia. Iya, orangnya agak cadel dikit. Kong Dul mau haji jarum maksudnya, jarum aja di laut tenggelam, apalagi gua di laut tenggelam gitu, sampai mati dia kagak haji. Itu emang dia ogah banget. Itu bikin badal, nggak ada yang bikinin sampai itu. Makanya itu berlaku hadis di situ. Kalau misalnya mau haji mau, nanti dah
Haji mau nanti dah, baru mati bikin badal haji. Dia bukan diogah, dia mau. Sama juga dalam hadis dikatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang ninggal sholat terang-terangan kafir hukumnya. Fa'awwalahu Syafi'i in tarakahul amdu faqad kafar. Ditakwil oleh Imam Syafi'i, siapa yang tidak mau mengingkari pekerjaan haji berarti kafir. Pekerjaan sholat. Sholat dong. Orang kata Tuhan belum gerakin. Gitu jawabnya. Atau sholat dong. Nanti dah Tuhan. Gitu. Mati. Dia wajib disolati apa segala macam. Tapi kalau sholat dong. Sholat nggak wajib sama saya sholat, nah itu udah kafir. Jadi mati jangan disolatin. Nah sama juga haji tadi, ini haji mau belum pergi, nah dia dibadalin selesai. Ini kagak mau haji, nah jangan dibikin badal. Kira-kira gitu, daripada ya. Ada yang kurang jelas lagi? Kalau misalnya gini, dia cuma punya duit pas buat satu orang, dia wajib, dia bagusan badalin karena wasiat bapaknya, atau dia yang pergi. Kalau dia badalin, kemungkinan untuk pergi nggak ada, mungkin karena usahanya nggak bagus. Misalnya cuma ada satu paket. Jadi duitnya cuma cukup buat satu orang. Satu orang berangkat pulang pergi atau gimana? Dia pulang pergi buat dirinya. Sebab begini. Lebih baik badalin apa dia lebih baik? Lebih lagi dia dulu. Iya. Syaratnya dia punya duit. Kan kemarin ada buat ongkos pergi, ada yang ditinggal kemarin gitu, ada yang buat anaknya. Cukup semua, jangan orang, dia dulu yang wajib. Badal sih kagak tahun sekarang, tahun depan udah mati. Kan badalin orang mati. Dia kagak teriak-teriak, disuruh badalin gua dong, kagak. Jadi kita dulu yang mesti hidup. Nah kita mesti hidup udah haji, besok baru kita badalin, dia gak apa-apa. Jangan duluin orang yang mati kita bilang. Atau dulin orang kita enggak. Gitu. Baik. Kalau orang yang baru umroh aja, terus baru ngapa? Baru umroh nih. Ya. Terus dia boleh nggak ngebadalin? Membadalin umroh? Enggak, badalin haji tapi kan syarat. Oh belum. Harus haji kan? Belum, iya. Kalau cuma baru umroh doang tapi begitu tahun depan dia pergi lagi ngebadalin orang boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Artinya orang yang baru umroh sama aja belum haji, gitu. Ya kan umroh bukan haji, haji kecil. Ya. Nah, jadi orang yang baru umroh, dia umroh bukan sekali, udah 7 kali, tetap aja belum haji namanya. Iya. Coba haji sama umroh beda. Lalu dia membadalin orang lain belum boleh. Haji dulu, baru boleh membadalin orang. Udah sudah umroh berapa kali? 3, enggak gitu. Gitu. Ya. Ustaz, misalnya ini apa? Sekarang kan kalau yang udah setor nih, udah setor terus dia meninggal, itu kan kalau sekarang kan itu nggak bisa dikatain uangnya kembali. Itu dia wajib nggak dibadalin? Dibatalin. Badal. Wajib, duitnya ada dipulangin, nanti mau makanin emang begini. Badalin. Tapi kan ada juga yang nggak ini karena katanya dia udah haji, udah berangkat haji, udah niat mau berangkat haji tapi karena umur jadi jatuhnya dia udah haji katanya gitu. Jadi siapa yang bilang begitu kan? Udah nyetor, kagak berangkat haji, dipulangin kan duitnya? iya. Bikin badal jangan gua beliin motor duitnya. Dia kan udah niat, dia kagak ada. Itu dari orang blon itu. Jadi tetap wajib badalin, apalagi duitnya dipulangin. Kalau boleh jangan dimakanin tuh duit. Oh kalau gitu nanti gue titipin buat badal. Siapa aja mau pergi haji begitu. Ini kagak gue beliin motor. Ini haji jamhuri. Jangan, jadi mesti tetap badalin. Ada gila. Ada gila. Iya. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah biar semua kita
Allah selalu berikan taufik, ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah. Allah jadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Dan Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah matikan kita entah kapan terserah Allah. Yang penting mati dalam ridhonya, mati husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridqa wa anta lam tadal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, ya jabira kulli kasir, ya ma'mana kulli mahib, ya sahiba kulli farid, yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, yassir alaina. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik.